Kami sangat yakin dan percaya Engkau mendengar setiap lagu yang kami naikkan. Karena kami naikkan pujian ini dengan segenap hati kami. Roh Kuduslah yang membimbing kami. Roh Kuduslah yang mengajarkan kami untuk tetap tinggal setia dan taat hanya kepadamu, Tuhan dan Raja kami, penguasa hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami percaya Engkau sementara bekerja di tengah umatmu yang berada di mana-mana tempat, lewat ibadah online, lewat YouTube maupun kami yang berada di sini. Kuasa-Mu tidak terbatas. Haleluya, amin, amin. Bekerjalah ya Roh Kudus di hati kami semua. Urapi hamba-Mu, urapan yang hebat dan dahsyat mengalir atas hamba-Mu. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa urapan yang heran dan ajaib tercurah penuh bagi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah bagi kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami, duduk diam dan mendengar, serta mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera. Buat kita semuanya, kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada kembali karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Kasih setia Tuhan yang sungguh nyata bagi setiap kita. Kekuatan dan pertolongan Tuhan yang ajaib telah nyata dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, pertolongannya tadi sudah disampaikan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah melawat kita. Sekalipun saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak di antara anak-anak Tuhan yang merasa bahwa hidupnya tidak berharga. Tidak merasa bahwa sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tidak merasa sudah menerima berkat kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Namun hari ini kita bersyukur, kita terus diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan kembali lewat pujian dan penyembahan dan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan, disadarkan kembali bahwa sungguh Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan sungguh memperdulikan setiap kita. Tuhan memperhatikan dan mengasihi setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, melawat setiap kita hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal ke-13 ayat yang ke-44 sampai 48 ya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan bacakan Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Silakan duduk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, harta terpendam dan mutiara yang indah. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, ya, hal kerajaan surga digambarkan, diumpamakan oleh Yesus seperti harta yang terpendam di ladang. Dan
seumpama mutiara yang indah. Ya. Seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Dan kita akan lihat siapa itu mutiara yang indah dan apa itu mutiara yang indah, apa itu harta yang terpendam. Dan di mana itu ladang? Itu yang sering kita harus perhatikan. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau mungkin saudara di antara saudara yang sudah pernah menonton film tentang mencari harta terpendam. Ya. Saudara pernah menonton? Mencari harta terpendam. Pasti, dan ini menarik. Bahkan orang yang ingin mencari harta terpendam pun mereka sangat menarik, sangat serius untuk membicarakan dan bagaimana untuk mendapatkan ini. Gitu ya. Karena ada kekayaan, ada sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berharga, dan ada yang harus dibayar, ada perjuangan ya, untuk menemukan harta yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi, ya, kekayaan yang tersembunyi, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sesuatu yang sangat berharga. Ya. Itu bisa berupa kekayaan, kemuliaan, dan kemegahan. Ya, kalau saudara lihat kerajaan-kerajaan, ya, baik di dalam Alkitab, baik juga di Indonesia, negara kita lihat sejarah bahwa banyak kerajaan-kerajaan. Sampai di Bali ini pun ada kerajaan Tabanan, gitu. Ada sampai hari ini masih ada Raja Tabanan, ya. Kerajaan Salomo, ya, Raja Daud, Raja Salomo, dan sangat terkenal di dalam Alkitab kerajaannya. Ya. Karena apa? Karena banyak hartanya. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salomo sangat terkenal. Hartanya dan kemegahannya, banyak orang belajar datang kepada Raja Salomo bagaimana dia mengelola kerajaannya. Kerajaan Inggris ya, dan masih banyak lagi saudaraku yang dikasih Tuhan belajar. Ya. Karena ada kemegahan, ada kekayaan, ada kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya. Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Ya. Harta itu saya sudah katakan kekayaan, kemuliaan, kemegahan, dan terpendam artinya tersembunyi, tertanam, dan belum dinyatakan. Ya. Lalu ladang itu, coba kita perhatikan di ayat yang ke-38. Supaya kita bisa mengerti ayat yang kita baca di ayat 44 sampai ayat 46 ini. Kita lihat di mana itu ladang. Ya. Di mana itu ladang, perhatikan. Ladang itu adalah dunia ini. Perhatikan ayat 38, ladang ialah dunia. Ladang itu adalah dunia ini. Katakan haleluya. Ladang itu adalah dunia ini. Di dunia ini ada harta yang terpendam. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Ada harta yang terpendam di sini. Yang banyak orang tidak mengerti. Orang berpikir ini dunia ini, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di dunia ini banyak ya hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Tapi di dunia ini ada harta yang terpendam. Ada harta yang terpendam di dalam dunia ini. Siapa dia? Dan orang itu siapa? Kita perhatikan. Lalu dipendamkannya lagi. Kenapa dipendamkannya lagi? Siapa orang ini yang memendamkan ini? Yaitu adalah Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita.
Yesus Kristus Tuhan adalah orang yang disebut di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Setelah dia temukan orang, ditemukannya harta terpendam itu, lalu dipendamkannya karena mereka menolak Yesus. Orang-orang Yahudi menolak Yesus. Saudara lihat dalam Matius pasal 25, saudara bisa melihat bahwa ada undangan yang VIP buat orang-orang Yahudi. Namun mereka tidak meresponi undangan raja itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka mencela Yesus, memfitnah Yesus. Mereka tidak mau menerima Yesus. Namun Yesus menemukan harta terpendam. Ada rencana Tuhan bagi orang yang mau menerima Yesus. Kalau Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, ada rencana Tuhan bagi setiap kita. Dan rencana Tuhan sekalipun dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, rencana Tuhan di bumi ini tidak akan pernah gagal. Bumi ini harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Karena itu Yesus tidak ragu-ragu, saudaraku yang kasih Tuhan. Dia beli dunia ini. Dia beli ladang itu. Ya, jadi Alkitab yang mengatakan ladang itu adalah dunia ini. Dia beli ladang itu dengan mahal. Karena apa? Karena dia tahu ada harta terpendam di dalamnya, yaitu saudara dan saya. Katakan haleluya. Karena itu kalau ada di antara saudara yang merasa saudara masih murahan, masih ecek-ecek, masih gampangan, masih minder, saudara harus sadar hari ini bahwa engkau berharga. Katakan haleluya. Engkau adalah harta yang terpendam, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena itu Yesus bersuka cita. Dia bersuka cita ketika dia menemukan harta terpendam ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Dia bersuka cita, dia tidak merasa rugi bahwa dia harus rela mati, dia harus membayar, dia rela dianiaya, dia rela disalibkan, dia rela dibunuh, dan dia rela menanggung kutuk dosa dan penyakit, kenajisan dan kekotoran kita. Dia rela demi untuk menyelamatkanmu, membelimu, menyucikanmu, menguduskanmu dan menguduskanku dengan darahnya yang mahal. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu saudara harus mengerti ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, mengerti bahwa Yesus telah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Yesus bersuka cita sekalipun dia ditolak, sekalipun dia dianiaya, dicaci maki, diludahi, dimahkotai duri, demi untuk menyelamatkanmu, demi untuk menanggung dosa dan kesalahanmu, pemberontakanmu dan pemberontakanku, menanggung kelemahanmu dan kelemahanku, supaya engkau sehat, sembuh, diberkati Tuhan. Karena dosa itu akan menghancurkan. Dosa itu akan membawa manusia kepada kebinasaan. Tapi Yesus bersuka cita melakukan ini. Dia bayar, dia beli, dia pergi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Dia berikan hidupnya, dia jual semua.
Dia rela tidak punya apa-apa demi membeli, membayar hidupmu dan hidupku. Katakan haleluya. Banyak orang gak mengerti ini. Banyak orang gak mengerti. Banyak orang yang merasa, aku ini gak berguna. Aku ini gak berharga. Rambutku gak pirang. Hidungku gak mancung, gak seperti bule. Hidungku mancung ke dalam, kalau bule mancung keluar. Mulutku mancung kemana itu? Ya. Saudara banding-bandingkan. Saudara taruh wajahnya bule dengan wajahmu. Jangan banding-bandingkan. Syukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Katakan haleluya. Katakan amin. Kau wajahku bulat. Wajahku nggak lonjong. Ya, saudara lihat-lihat di kaca dan mulai komplain sama Tuhan. Tuhan ini nggak adil. Bule tingginya 2 meter, aku tingginya 1 meter, kotor. Saudara mulai, nggak percaya diri. Saudara bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kepada saudara. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Kami bersyukur. Ya, kalau mau komplain, saya bisa komplain. Saya punya hak untuk komplain, walaupun sebenarnya saya tidak punya hak di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, saya bisa secara manusia, saya bisa komplain, Tuhan, kenapa anakku lahir seperti ini? Kenapa? Kenapa anaknya penjahat dan ini dan sebagainya, anaknya baik-baik saja dan dia fine. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena di situ Tuhan pasti bekerja. Katakan haleluya. Apalagi saudara yang bibir mulut saudara sudah bagus. Ya. Karena itu jangan dimencong-mencongin mulut saudara. Mencong ke kiri, moncong ke kanan, dimoncong-moncongin. Pakailah mulut saudara, bibir mulut saudara untuk memuji, menyembah Tuhan, bersaksi. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Karena mulut kita, seluruh hidup kita sudah dibayar oleh Yesus. Lunas, katakan haleluya. Katakan amin. Karena itu Yesus bersukacita. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak komplain, dia tidak bersungut-sungut. Dia rela menderita. Kalau saudara baca Yesaya pasal 53, saudara bisa melihat dengan jelas apa yang dialami oleh Yesus. Apa yang dialami oleh Yesus. Karena itu kalau saudara jadi anak Tuhan gak bersukacita, manyun, melulu, gak semangat hidupnya. Baru masalah sedikit saja sudah ciut. Baru disenggol dikit saja sudah kayak tumbuhan putri malu. Cuman disenggol dikit langsung gitu. Cuman dinasihati sedikit sudah ngambek. Diingatkan sedikit sudah tersinggung. Anak Tuhan harus kokoh, harus kuat di akhir zaman ini. Katakan haleluya. Di akhir zaman ini kita harus bersyukur, kita harus kuat, kita harus tangguh. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Katakan haleluya. Yesus pergi, dia rela disalibkan, memberikan seluruh miliknya untuk menebus, untuk membeli ladang itu, dunia ini. Kepada Yesus telah diberikan kuasa atas sorga dan juga bumi ini. Jangan bilang dunia ini milik setan, dunia ini milik Yesus. Di mana milik setan? Setan bisa buktikan bahwa dunia ini milik setan. Apa yang diciptakan oleh setan? Saudara bisa lihat. Setan itu tidak ada ciptakan yang baik. Setan dan kawan-kawannya itu tidak ada ciptakan yang baik. Dia ciptakan kekacauan, provokasi, keributan. Dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan. Itulah pekerjaan setan, dia menghancurkan, menyesatkan. Pekerjaan setan itu menghancurkan, menyesatkan. Setan dan kawan-kawannya dan nabi-nabi palsu dan antek-anteknya yang dikuasai oleh setan mengerjakan hal-hal yang membawa manusia kepada kebinasaan. Saudaraku yang kasih. Tapi Yesus, Tuhan kita,
Yesus, dia membayarmu. Ya. Katakan haleluya. Coba kasih tahu, kamu sudah lunas dibayar. Kasih tahu kiri kanan saudara. Kamu bukan kredit. Kamu lunas. Kamu bukan wanita gampangan. Coba bilang, coba lihat rambutmu bagus. Ya, biar keriting bagus. Biar lurus bagus. Biar tukang balon takut bagus, nggak apa-apa. Saudara nggak perlu muter-muterin lagi. Saya ingin seperti orang Brazil. Sudahlah, bersyukur aja dengan apa yang ada yang Tuhan beri kepada saudara. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan haleluya. Nggak usah saudara, waduh wajahku bulat, nggak kayak pepaya, nggak kayak wajahnya orang Prancis. Wah. Oh karena saudara nggak terlalu tinggi, ya nggak apa-apa. Sampai akhirnya saudara pakai hak tinggi dan akhirnya saudara jatuh gara-gara sepatu kaca, ya yang haknya tinggi dan saudara jatuh. Ya, sudah bersyukur aja. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan aku berharga. Haleluya. Yesus sudah membayar kita. Katakan amin. Yesus sudah membayar. Yesus sudah membeli ladang itu. Membeli hidupmu dan hidupku dengan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Demi untuk menyelamatkanmu. Demi untuk menolongmu. Demi untuk menyehatkanmu. Memberkati hidupmu. Yesus membayar kita. Katakan haleluya. Ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Katakan amin. Ya. Dunia ini sudah dibeli. Dan dia akan meluaskan kerajaannya. Yesus ingin meluaskan kerajaannya di muka bumi ini. Bukan kerajaan setan tapi kerajaan Allah. Karena itu Yohanes Pembaptis dia berseru-seru. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Jangan berselingkuh lagi. Jangan berzina lagi. Jangan hidup sembrono lagi. Jangan memberontak lagi. Jangan berzina secara rohani lagi. Jangan mencari pertolongan kepada para dukun, para normal, para tidak normal. Carilah Yesus, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu didengungkan oleh Yohanes Pembaptis. Katakan haleluya. Dia berani, saudaraku yang kasih, dia berani membawa dengan tegas, dengan jelas. Dia mengajak orang, dia membangunkan orang yang sedang haleluya terlelap tidur dalam dosa. Dia bangunkan, dia sentak, hei bangun, bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan kenajisanmu, tinggalkan kekotoran, hidup di dalam dosa, tinggalkan, kembali kepada Tuhan. Katakan haleluya. Sudah dijelaskan, didengungkan kembali. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Sudah aku yang kasih Tuhan. Karena apa? Kerajaan Allah akan diluaskan di muka bumi ini. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan Yesus mengharapkan sesuatu yang dahsyat terjadi di muka bumi ini. Kenapa nggak di planet yang lain? Karena ada di sini. Karena di sini ada harta yang terpendam, yaitu saudara dan saya. Dia rela menyerahkan nyawanya dan membelinya, haleluya, dengan mahal. Sekarang ini adalah waktunya untuk penginjilan global. Kalau saudara tidak masuk dalam era ini penginjilan secara global, global evangelism, saudara ketinggalan. Saudara tidak mengerti rencana Tuhan. Kalau saudara masih sibuk dengan perasaan, masih sibuk dengan kepentingan diri sendiri, kepentingan untuk diri sendiri, dan saudara fokus dengan diri sendiri, saudara tidak masuk era penginjilan global, global evangelism. Ini saatnya kita bergerak, kita masuk, kita sadar, kita milik Tuhan, kita sudah ditebus, dan roh Tuhan sedang bekerja. Katakan haleluya. Roh Tuhan sedang bekerja. Roh Kuduslah yang menginsapkan. Bagian kita adalah haleluya melakukan firman Allah. Roh Kudus
yang mengerjakan, saudaraku yang kasih Tuhan. Roh Kudus yang menginsapkan. Karena itu buka hatimu untuk firman Allah. Izinkan Roh Kudus. Kalau ada orang yang berkata pekerjaan Roh Kudus sudah selesai, itu harus bertobat hari ini. Pekerjaan Roh Kudus belum selesai. Karya-karya Roh Kudus masih terus dinyatakan. Bukan cuma kesembuhan, itu terlalu kecil bagi Tuhan, bagi Roh Kudus. Tapi mengerjakan keselamatan. Jiwa-jiwa itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menginsapkan. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, gak mungkin kita bisa menerima Yesus. Gak mungkin mulut kita ini bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kita. Ini pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, ini pekerjaan Roh Kudus. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu untuk Roh Kudus dan izinkanlah Roh Kudus menuntunmu dan memakaimu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Katakan haleluya. Memakai seluruh hidup kita, bibir, mulut kita, ini tangan, kaki kita, seluruh hidup kita, pikiran, hati kita, perasaan kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan juga di perumpamaan yang sama di ayat 45, demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membelinya. Sama ya, perumpamaan ini hampir sama ya. Mutiara yang indah. Saudara pernah lihat mutiara? Atau saudara punya mutiara? Pasti saudara punya banyak mutiara di rumah. Katakan haleluya. Saudara gak pernah buang-buang mutiara yuk. Wah ini mutiara yang indah, lempar di got. Gak mungkin. Waduh, saudara pasti bilang, oh mutiaraku, di mana engkau? Di mana? Kalau mutiaramu hilang, pasti saudara cari. Mungkin semalam-malaman saudara nggak tidur cari mutiara sampai di mana. Itu karena apa? Karena berharga. Saudara dan saya adalah mutiaranya Tuhan yang indah. Katakan haleluya. Saudara masih ragu kan? Saudara masih ragu kalau saudara mutiara? Atau saudara kerang? Saudara adalah mutiara yang indah, katakan amin. Amin. Saudara mutiara yang indah, katakan haleluya. Saudara, aku mutiara yang indah. Aku berharga. Aku spesial. Makanya dicari oleh Tuhan. Mutiara. Kalau mutiara itu dipakai untuk menyenangkan hati orang yang memakai itu enggak. Oh, saya mau pakai mutiara saya untuk untuk menyenangkan hati orang. Kalau Oma punya mutiara, pakai buat apa? Karena Oma senang? Hah? Dan juga kan karena senang ya? Iya. Ya bukan cuma karena ingin menyenangkan orang. Bukan supaya kita terlihat indah. Tapi ini menyenangkan hati saya. Saudara yang pakai kacamata, kalau saudara pakai kacamata saudara gak berguna, saudara ngapain pakai kacamata? Karena berguna makanya saudara pakai kacamata, betul gak? Iya kan? Iya, ini mutiara ini menyenangkan. Mutiara ini bagi orang saudara yang mengerti mutiara, saudara mungkin yang gak ngerti, apa itu mutiara? Nanti cari di Google. Di Om Google pasti menjelaskan siapa itu mutiara, apa itu mutiara, bagaimana proses. Ini bukan proses yang gampang. Makanya jadi mutiara yang indah, anak-anak Tuhan yang indah pun tidak gampang. Saudara aku yang dikasih Tuhan. Ya. Saudara harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara nggak bisa menyenangkan hati Tuhan dengan hidup dalam bertobatan, dalam kesucian dan penuh Roh Kudus, saudara nggak akan menerima saudara aku yang keselamatan yang dari Tuhan. Kalau saudara sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, mungkin ada yang sampai 2 kali, 3 kali sudah dibaptis. Bukan soal 2 kali, 3 kali sudah dibaptis. Bukan soal pendeta siapa yang membaptis. Tapi yang terpenting adalah pertobatan. Hasilkan buah pertobatan. Katakan haleluya. Katakan amin.
Itu sudah aku yang kasih Tuhan. Mutiara menjadi sesuatu yang indah. Kita hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, hidup dalam kesungguhan kepada Tuhan. Kita melayani untuk memuliakan Tuhan. Dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Seperti pujian, ku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu dan senangkan. Siapa yang sudah senangkan setiap hari dalam hidup saudara? Yang pertama kita senangkan Tuhan. Dan keluarga kita, ngapain saudara terlihat baik sama orang lain di luar sana? Wah, ayo mari dan saudara baik sama orang di luar sana. Sama teman satu rumah saudara. Saudara minta ampun. Kayak singa, kayak ular. Saudara kayak kucing garong. Sama orang lain di luar sana saudara baik, lembutnya luar biasa. Apa kabar? Aduh, kamu luar biasa. Waduh, lama gak mendengar suaramu. Tapi sama orang yang satu rumah saudara, saudara seperti singa yang kelaparan. Saudara gak bersahabat. Kita senangkan hati Tuhan. Katakan haleluya. Senangkan hati keluarga kita. Saudara menyenangkan hati keluarga saudara. Yang muda-muda di sini, apakah saudara masih menyenangkan orang tuamu? Apakah saudara mengirimkan berkat ya sedikit dari apa yang saudara terima dari Tuhan? Atau saudara habiskan di McDonald? Saudara habiskan di KFC? Atau di Gogo Chicken? Atau di mana lah? Ya. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati keluargamu. Katakan haleluya. Dan orang-orang yang ada di rumahmu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Baru kita bisa menyenangkan orang lain. Pelayanan itu sudah aku yang kasih Tuhan. Kita melayani Tuhan, melayani keluarga, dan juga melayani orang lain. Dan sangat memalukan kalau kita melayani hebat, melayani di luar sana, tapi di dalam rumah tangga kita nggak melayani dengan baik. Di lingkungan kita nggak melayani dengan baik. Kita nggak jadi berkat di tetangga kita dimanapun kita tinggal. Sudah aku yang dikasih Tuhan. Dan hari ini saudara diingatkan. Kita diingatkan kita adalah mutiaranya Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan membelinya. Membeli mutiara itu. Mutiara yang indah itu. Dengan nyawanya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sebagai kesimpulan, sudah aku yang kasih. Saudara dan saya yang telah diangkat dari tempat yang kotor, tempat yang najis, tempat yang berlumut penuh dengan lumpur dosa, yang sudah alami proses Tuhan menjadi mutiara yang indah. Mari saudara aku yang kasih Tuhan, sadarlah bahwa hidupmu berharga. Sadarlah bahwa engkau spesial. Sadarlah bahwa engkau adalah milik Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Sadarlah bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan ingat engkau telah lunas dibayar. Dengan darah Yesus. Dengan nyawanya. Dan di akhir zaman ini, sudah aku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk masuk bergabung dalam penginjilan global. Masuk dalam global evangelism. Kita kerja buat Tuhan. Kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Kita yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita yang sudah menerima Roh Kudus. Kita yang sudah menerima kuasa. Karunia Roh Kudus. Mari kita kerja buat Tuhan. Saudara, haleluya, adalah penjala jiwa. Coba kita baca di ayat selanjutnya, sudah aku yang kasih Tuhan, saya ingin tambahkan ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu,
Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan-ikan yang baik dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus sudah diberitakan. Pukat sudah saudara terima. Firman Tuhan sudah saudara terima. Dan di akhir zaman ini kita masuk dalam penginjilan global. Pukat saudara sudah terima, sudah diberikan kepada saudara. Dan saudara adalah pemukat-pemukat itu. Katakan haleluya. Saudara adalah malaikat-malaikat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjala, memukat jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa. Dan ini buat penginjil-penginjil dan misionaris. Saya sering ingatkan, hei para penginjil-penginjil dan misionari-misionari, jangan kumpulkan jiwa-jiwa itu untuk kesenanganmu, tapi bawalah jiwa-jiwa itu ke rumah Tuhan supaya mereka digembalakan. Katakan haleluya. Saudara yang menginjil setiap hari, bawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Jangan kita bawa jiwa-jiwa itu untuk kesenangan kita, untuk kemuliaan kita, untuk kepentingan kita. Tapi kita bawalah jiwa-jiwa itu. Katakan haleluya. Saudara bisa baca dalam dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 20. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 28. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 saya akan bacakan kepada saudara. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Katakan haleluya. Jadi jiwa-jiwa itu butuh digembalakan. Jiwa-jiwa yang diinjili, yang saudara injili setiap hari, entah itu lewat penginjilan pribadi, lewat penginjilan secara global. Saudara menginjil kemana-mana setiap hari lewat telepon, lewat sosial media, lewat apa saja yang saudara bisa gunakan setiap hari. Bawa mereka ke rumah Tuhan supaya mereka diberi makan dan digembalakan. Katakan haleluya. Supaya mereka diberi makan, makanan rohani, makanan yang sehat. Domba-domba itu harus datang, haleluya, harus dibawa ke rumah Tuhan dan digembalakan dan diberi makanan-makanan yang sehat. Saudara yang kasih Tuhan, domba harus melahirkan domba, gembala harus melahirkan gembala, penginjil melahirkan penginjil, guru melahirkan guru, nabi melahirkan nabi, haleluya, rasul melahirkan para rasul. Katakan haleluya. Apapun jawatan saudara, mungkin saudara berkata saya ini penginjil, saya ini domba. Oke, lahirkanlah, bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bawalah jiwa-jiwa, mereka perlu digembalakan, perlu dilayani. Saudara penginjil-penginjil, bawa jiwa-jiwa itu. Jangan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Kristus. Supaya jiwa itu dipelihara oleh Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan,
Mari kita kembangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah berikan hartanya kepada kita. Dia memberikan hartanya dan kita ini adalah hartanya Tuhan, miliknya Tuhan. Namun Tuhan juga mempercayakan hartanya kepada setiap kita, menginvestasikan hartanya kepada setiap kita, memberikan kita talenta, karunia, keselamatan, kuasa, otoritas kepada setiap kita, supaya kita kerja buat Tuhan, supaya kita kerja dengan penuh otoritas dan kuasa dari Tuhan, dan terus alami kemenangan dan menuai jiwa-jiwa. Ada hasil dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Terus berinovasi, terus berkreativitas, terus berkarya. Jangan berdiam, jangan terhanyut oleh keadaan situasi yang terjadi di akhir zaman ini. Tapi kita terus berkarya, kita terus bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Tuntun aku Roh Kudus, ini menjadi perkataan kita setiap hari. Beritahukan kepada aku Roh Kudus siapa yang harus dilayani hari ini, siapa yang membutuhkan oleh Engkau hari ini. Tuntun saya Roh Kudus dan pertemukan saya dengan jiwa itu. Lewat telepon, lewat sosial media, lewat Facebook. Pertemukan saya dengan jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, yang butuh keselamatan, yang butuh pemulihan, yang butuh pertolongan dari Tuhan. Jangan saudara berdoa, Tuhan saya mau untung hari ini, pertemukan saya supaya saya ditraktir makan hari ini. Pertemukan saya dengan orang-orang hebat hari ini supaya saya mendapat keuntungan yang besar. Tapi doa kita, pertemukan saya dengan jiwa-jiwa. Bukan berarti saudara gak boleh berdoa untuk berkat Tuhan. Tapi berdoalah saudara yang kasih Tuhan, supaya saudara dipertemukan dengan jiwa-jiwa. Entah itu lewat telepon, ya. Dan saya selalu mendorong jiwa-jiwa yang saya layani kembali kepada Tuhan dan setia dalam pengembalaan. Di mana engkau digembalakan, setia di situ. Dan bertumbuh. Dan kalau saudara mau digembalakan secara online seperti, gak apa-apa, setia saja. Setia. Jangan hari ini ke sana, jangan hari ini pengajaran saudara tersesat dan saudara menerima pengajaran-pengajaran yang tidak benar, makanan-makanan yang sudah tidak sehat dan membuat saudara sakit perut, lalu telepon Pastor Marjuli. Pastor Marjuli, saya sakit perut, saya sakit mah, saya mencret-mencret. Saya akan tanya, kamu makan apa? Di mana kamu makan kemarin? Oh, kamu makan makanan yang basi. Makanan yang sudah berapa hari lalu ini sudah basi dan sudah ada ulat-ulatnya. Bagaimana saudara menyuguhkan dan saudara nikmati itu? Dan saudara bisa sakit perut. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Hati-hatilah dengan makanan-makanan yang saudara konsumsi. Saya yakin saudara, sebelum makan pun saudara sudah berdoa. Katakan haleluya. Tapi sekalipun sudah berdoa, sudah aku, tapi kalau sudah makan basi, makanan yang sudah rusak. Karena itu jangan suguhkan makanan-makanan yang basi. Harus yang fresh. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nikmatilah makanan-makanan rohani setiap hari yang disuguhkan di tempat ini. Saudara jemaat Tuhan, setia dengarkan firman Tuhan. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Sampai kami buat live, kami buat YouTube, kami buat MP3. Kalau saudara juga masih bodoh, itu kesalahan saudara. Masih tersesat, itu kesalahan saudara. Kenapa saudara gak mendengarkan firman Tuhan? Kenapa saudara meremehkan firman Tuhan? Tidak menerima ajaran-ajaran Tuhan? Karena saya heran kalau masih ada jemaat yang masih tersesat, masih pakai narkoba. Ini bukan kesalahanku, bukan karena aku tidak berdoa untukmu kepada Tuhan, dan bukan berarti aku gak minta. Tapi engkau tidak memperhatikan firman Tuhan, engkau tidak memperhatikan perkataan-perkataan Yesus. Engkau meremehkan firman, engkau meremehkan nasihat-nasihat dari Tuhan dan ajaran Tuhan itu. Dan saudara tidak membuka telinga baik-baik dan hati saudara untuk menerima ajaran firman Tuhan. Karena itu buka hatimu, buka telingamu untuk menerima perkataan-perkataan Yesus. Menerima nasihat dan ajaran dari Tuhan. Supaya saudara bijaksana. Supaya saudara tahu kehendak Tuhan. Supaya saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan saudara kompromi lagi dengan dosa. Jangan menutupi dosa dengan kebaikan-kebaikan saudara. Saudara mungkin
suka berbuat baik itu bagus. Tapi jangan jadikan perbuatan baik untuk menutupi dosa dan kesalahan yang saudara lakukan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kita harus bereskan, kita harus bertobat, kita harus tinggalkan dosa. No compromise anymore. Kita mau hidup untuk Tuhan. Katakan haleluya. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau terlibat dalam penginjilan global. Kita mau terus dipimpin dalam kegerakan Roh Allah. Dalam kegerakan Roh Allah di akhir zaman ini. Kita mau masuk dalam kegerakan Roh Allah. Dan setiap kita dipakai Tuhan dalam revival. Katakan haleluya. Saudara jangan jadi penonton revival. Tapi saudara, wah saya ada di situ kayak kita. Ketika ada kegerakan Roh Allah, saya ada di situ. Saya dalam kegerakan ini. Saya menikmati kegerakan ini. Saya terlibat dalam kegerakan ini. Saudara jadi penonton, apa itu kegerakan? Apa itu? Kegerakan apa itu? Saudara jadi pencemooh, jadi penonton. Dan saudara hilang. Tapi saudara, saya ajak untuk saudara masuk dalam kegerakan Roh Allah. Saudara masuk dalam kegerakan Roh Kudus. Dan saudara mau menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya terus mengajak saudara untuk menjadi alat Tuhan. Haleluya, saya terus mengajak saudara untuk masuk dalam penginjilan global. Lakukan bagian saudara. Dan ingat, engkau berharga, engkau spesial, engkau sudah diurapi Tuhan. Engkau sudah diberkati Tuhan. Engkau sudah menikmati kebaikan Tuhan. The goodness of God. Engkau sudah menerima kuasa otoritas karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kita kerja buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, haleluya. Jiwaku tenang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam naungan-Mu ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah Roh-Mu yang hidup, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di atas setiap kami, mengalir dalam hidup kami. Jiwaku tenang, haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu, ku buka hati untuk zaman berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan ku buka hati, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan aku membuka hatiku, jamah aku Tuhan, penuhi aku berserah. Ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ku buka hati, haleluya, pagi hari ini ku buka hati untuk jamahan-Mu. Jamah setiap kami, jamah dan penuhi. Ambil alih, jamah, lawan, pulihkan. Ku buka hati, lebih lagi katakan ku buka hati, ku
setiap kami Berserakan di hadirat-Mu. di hadirat, Kau ambil alih Kau ambil alih seluruh hidupku seluruh hidup. di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bekerja Roh Kudus, lawat setiap kami. Sama ambil alih, pimpin setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Lawati setiap kami. Oh, pulihkan setiap kami dari gambar diri kami yang salah. Oh, cara pandang kami yang salah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berharga, kami berharga oleh karena Engkau. Kami berharga, kami ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan terus Roh Kudus bekerja di hidupmu. Dan katakan terima kasih Tuhan. Aku berharga. Bekerjalah Roh Kudus dalam hidupku. Pulihkan aku Roh Kudus. Kuatkan aku hari ini. Bersihkan hidupku. Engkau telah menjadikan aku menjadi mutiara yang indah. Aku menjadi harta yang mahal. Engkau menjadikan aku spesial. Sekalipun keluarga aku menolakku, sekalipun banyak orang menolakku, tapi Engkau tidak pernah menolakku. Engkau menerimaku apa adanya. Engkau menyucikanku, Engkau membersihkanku dengan darah-Mu yang mahal. Engkau telah membayarku, menyucikanku dengan darah-Mu yang mahal. Dari segala kekotoran, dari segala kenajisan, dari segala kutuk penyakit. Engkau sudah bebaskan aku. Dan hari ini aku diberkati Tuhan. Aku dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus bekerja di dalam hidupku. Engkau mengangkatku dari lumpur dosa. Engkau membuat statusku menjadi anak Allah. Ahli waris kerajaan surga. Aku bukan anak yatim piatu. Aku bukan anak yang dibuang. Aku bukan anak yang tertolak. Tapi aku anak yang dikasihi Tuhan. Aku adalah anak yang diberkati. Aku anak yang diurapi Tuhan. Yang diberi kuasa dan otoritas. Haleluya, kami bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Aku bukan anak buangan. Aku bukan anak gampangan. Aku anak spesial. Aku anak yang dikasihi Tuhan. Aku anak yang diberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sentuh hatiku hari ini. Sentuh hatiku. Jamah aku Tuhan. Jamah aku Bapa. Oh, tolong aku Bapa. Jamah aku hari ini. Pulihkan keadaanku. Dalam nama Yesus. Terus haleluya bekerja Roh Kudus dalam hidupku. Terus berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Bekerjalah Roh Kudus. Terus berdoa. Bekerjalah Roh Kudus. Terus berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Haleluya, terus berdoa. Kasih Tuhan dinyatakan atasmu. Mujizat di atas hidupmu. Pertolongan Tuhan di atasmu ibu. Berkat Tuhan turun di atasmu. Kemenangan, kelepasan, mujizat. Terima. Jamah Tuhan. Jamah Allah. Jamah. Angkat segala beban-beban berat. Bebaskan dari segala belenggu-belenggu. Beri kelegaan. Oh, kami berharga di Terima. mata-Mu. Terima lawatanmu. Terima. Sama. Sama Engkau. Beri kelegaan. Beri kemenangan. Kelepasan. Tuhan jamah hidupmu. Tuhan jamah. Tuhan merapi Engkau. Tuhan pulihkan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Engkau diberkati. Demi nama Yesus. Engkau diurapi. Demi nama Yesus. Engkau alami kemenangan. Mujizat. Roh Tuhan bekerja di atas hidupmu. Roh Tuhan berkuasa. Roh Tuhan berkuasa. Roh Tuhan berkuasa. Roh Tuhan berkuasa atas hidupmu. Roh Kudus
menopang engkau, menguatkan engkau, menuntun engkau di dalam rencananya, di dalam kehendaknya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapi, 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 hadiratmu penuhi setiap kami Tuhan. Ngalir, kuasamu bekerja, 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 sama dalam pekerjaan setan raja Abu Hardik, keluar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima, terima, terima lawatanku, terima berkatku, terima kelegaan, terima lawatanku, terima Roh Kudus, terima, terima berkat Tuhan, terima, sama, sama, kuasa dari tempat maha tinggi, terima, terima lawatan Tuhan, terima, terima, bekerja Roh Kudus, berencana lebih lagi, lebih lagi Roh Kudus, 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 lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, kuatkan, 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 Bapak, Bapak, lawan, lawan, dalam nama Yesus, lawan, bebaskan, merdekakan, pertolonganmu, nyata Tuhan, sama, haleluya, haleluya, penuhi setiap kami umat-umatmu Tuhan. Oh, kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Ya Allah, ya haleluya, 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 haleluya Tuhan. Oh, haleluya, Roh Kudus mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. bekerja terus Roh Oh, Kudus, kami butuh Engkau Tuhan. bekerja Roh Kami Kudus, butuh Engkau Yesus. bekerja terus, Ya Allah, Yesus. Mengalirlah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Yesus Berkaryalah. Tuhan. Syama terus. Haleluya, syama, syama. Syama Roh Kudus. Pakai anak muda ini. Oh, Tuhan. hatinya. Ya Allah, Rindu Yesus. Engkau Tuhan. Sentuh. Haleluya, Sentuh hatinya. haleluya, amin. Sentuh hatinya. Syama, Ubah hidup. syama, Sentuh. syama. Bapa, Haleluya. sentuh. Syama. 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 Sentuh hati. Bapa, haleluya. Sentuh. Kami butuh Tuhan. Sentuh hati. Iya, Lawan. Syama. Kuasa Syama, Roh Kudus. mengalir, kuasa dari tempat maha tinggi mengalir. Syama. Oh, mengalir, Syama. mengalir, mengalir, mengalir menjamah kami. Tuhan, kami Syama. rindu Kau Syama, lebih Tuhan. lagi. Turun Ya berkat-Mu. Bapa, ya Syekh. Turun berkat-Mu di atas anak-anak-Mu. Turun Haleluya, berkat-Mu. haleluya. Turun kasih-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus bekerja. Terus bekerja. Terus bekerja. Di tengah-tengah kami. Terus Bapa, sentuh. Roh Kudus, Sentuh hati kami perlu Syama. Kamu. Turun berkat-Mu. Turun berkat-Mu. Turun berkat-Mu di atas setiap kami. Turun berkat-Mu di atas hamba-hamba-Mu. Turun berkat-Mu. Turun berkat-Mu. Turun berkat-Mu. Turun berkat-Mu. Melimpah. Melimpah berkat Tuhan. Melimpah berkat Tuhan. Melimpah berkat Tuhan. Melimpah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Melimpah. Melimpah berkat Tuhan. Melimpah. Melimpah sukacita.
kekuatan dari Tuhan. Oh haleluya. Kasih Allah. Oh kuasanya pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, sentuh hati kami. Yesus Tuhan. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Amin, haleluya. Sebuah kasih yang selalu memberi. Amin, haleluya. Amin, amin. Yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amin, haleluya. Tuhan memberkati, haleluya. Rizda Hutauruk, Ibu Uli, Golok Saribu, Melci, sentuh mereka, Gipri, dalam nama Yesus. Lawati mereka Tuhan, Syama, Lili Suryani, dalam nama Yesus. Penuhkan dengan roh-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang tiada pernah. Sekali lagi, Bapa, sentuh hati kami, haleluya. Jamah setiap hati, pulihkan di dalam nama Yesus. Lucia, Handayani Siregar, Kau lawati, Kau pakai dan seisi keluarganya. Oma Peggy sekeluarga, Ibu Sitompul sekeluarga, Ibu Ertati sekeluarga, di dalam nama Yesus. Melati sekeluarga, Nona sekeluarga, Oma Peggy sekeluarga, sampai kepada anak cucunya, dalam nama Yesus. Anakmu sekeluarga, Aulia, Philip sekeluarga, hamba-Mu sekeluarga, dan keluarga pastori, semua diberkati. Kocama, Pak Beni sekeluarga, Irma, dalam nama Yesus. Medi Simanjuntak, pernah berhenti. Syama, sentuh setiap kami, pulihkan hati kami, seluruh hidup kami, buat kami terus mengerti dan menyadari bahwa kami adalah anak Allah, milik Tuhan Yesus, ahli waris kerajaan surga, mutiaranya Tuhan yang telah dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Kami spesial, umat kesayangan Tuhan yang diberkati Tuhan, yang menerima warisan dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami dan memakai setiap kami dalam pelayanan penginjilan global di akhir zaman ini dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tuhan pakai setiap kami. Tuhan pakai keluarga kami. Tuhan pakai seluruh apa yang ada pada kami. Kami siap mengikuti gerakan Roh Allah. Kami siap dipimpin oleh Roh Kudus dalam kegerakan Roh Allah yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Kami mau terlibat. Kami mau haleluya memberi diri haleluya dalam setiap panggilan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Pakai kami seturut kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita kan. Semua pasti diberkati. Sungguh saya merasa sukacita. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Siapkan persembahan saudara. Kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala.
bersyukur, berterima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Amen. Saat ini kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati setiap apa yang akan kami beri, untuk hormat, untuk guna, untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Naikkan pujian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yes. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Glory. Amin, amin. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Glory. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yes, amin. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Oh, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Dan juga terima kasih buat semua pelayan-pelayan Tuhan. Ya, worship leader kita usia 62 tapi seperti anak gadis. Kalau dia memimpin pujian, ya loncat-loncat dan semangat. Ya, puji Tuhan dan sangat energik dan penuh kuasa dan diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi yang muda-muda yang masih belasan tahun, saudara harus lebih semangat lagi. Katakan haleluya. Ya, jangan merasa tua. Baru setengah abad sudah tua, ya. Baru 20 tahun saudara udah jalannya kayak orang tua, omongnya saudara-saudara, udah lama gitu ya, jalannya lama, omongnya lama, memuji Tuhan. Tapi ini orang tua kita ini luar biasa ya, sangat energik dan dipakai Tuhan luar biasa. Dan saudara terus belajar, kita terus belajar ya dalam melayani Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Pada siang hari dan juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan, dan juga saudara-saudara jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, kita doakan supaya mereka sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun. Katakan haleluya. Dan apapun yang saudara kerjakan baik dalam pekerjaan, pendidikan, Tuhan berkati saudara dan dibuat Tuhan berhasil. Ya, ada penyertaan Tuhan, saudara alami dan saksikan tiap hari kebaikan Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan minggu depan ya seperti biasa kita akan ibadah juga di tempat ini, dan juga setiap hari saudara bisa mengikuti doa pagi ya, mau doa siang dan juga malam saudara bisa ikuti, dan saya percaya di situ saudara akan mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pertolongan bagi setiap kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
Berkatilah saudara-saudara, baik dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, masa depanmu. Diberkati Tuhan, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara secara pribadi. Disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan tanda-tanda heran menyertai saudara. Saya berdoa, saya percaya surga mendukung, haleluya, menyertai saudara. Surga turut, haleluya, bekerja, haleluya, melakukan, haleluya, mendukung apa yang kau kerjakan setiap hari. Di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang kau perlukan Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit hari ini, engkau sembuh, engkau sehat, engkau diberkati Tuhan. Tuhan mengaruniakan berkat kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan tanda-tanda heran, pertolongan Tuhan yang ajaib bagi saudara dan saya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik, haleluya, di tengah-tengah pandemi ini, kami berdoa buat bangsa kami, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, bangsa kami dalam lindungan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Engkau yang berkuasa di sorga dan juga di bumi ini. Engkau telah membeli, haleluya, dunia ini, ladang ini dengan nyawa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan terus kehendak-Mu, nyatakan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, saudara tidak akan kekurangan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa segala kelimpahan dari surga terus melimpah di atas hidup saudara. Kekayaan bangsa-bangsa menjadi milik-Mu, haleluya, melimpah di atas hidupmu. Dan lumbung-lumbungmu penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, penuh dengan berkat gandum dan anggur. Di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang kau perlukan Tuhan sediakan melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Ada pertolongan Tuhan, perlindungan, sukacita abadi bagi setiap kita. Dan sampai kepada anak-anak cucu kita, diberkati Tuhan. Menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan keturunan kita disebut keturunan yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, dan seluruh jemaat GBD Maranatha Denpasar. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama yang heran ajaib, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.